serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Sementara saudara, untuk pertanyaan-pertanyaan dari tiap fraksi di uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI ini dilakukan secara tertutup. Tapi ada beberapa poin yang kami soroti dan akan ditanyakan kepada calon Panglima TNI. Di antaranya adalah yang pertama soal netralitas TNI dalam pemilu 2024. Kemudian ada juga soal peremajaan alutsista hingga keamanan di Papua. Uji kelayakan calon Panglima TNI, netralitas TNI di pemilu, peremajaan alutsista, termasuk juga kesejahteraan prajurit, itulah kira-kira yang akan ditanyakan dari masing-masing fraksi di Komisi 1 DPR. Informasi terkini soal uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI akan disampaikan langsung. Ada jurnalis Kompas TV di DPR dan di Rumah Laksamana Yudo Margono. Kita ke DPR terlebih dahulu, sudah ada Francisco Donasiano. Sisko, apa yang menjadi fokus Komisi 1 DPR dalam uji kelayakan calon Panglima TNI hari ini? Baik, Audrey, tentunya yang telah Anda jelaskan sebenarnya adalah terkait masalah peremajaan alutsista, kemudian tadi juga dijelaskan juga masalah kesejahteraan dari anggota TNI sendiri. Inilah yang akan dilakukan pendalaman juga di Komisi 1, di mana ini berlangsung proses fit and proper test atau uji kepatutan dan juga kelayakan bagi calon Panglima TNI yang namanya diajukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu adalah Laksamana Yudo Margono, yang saat ini memang kalau kami pantau untuk proses dari sidang ataupun juga rapat dengan pendapat yang umum ini sedang diskors untuk sementara waktu. Dan kalau bisa kami jelaskan juga, memang dari sejumlah poin ini ada sejumlah program yang kemudian disampaikan dalam visi misinya. Nah, tapi sebelumnya kami ingin menjelaskan juga sebenarnya, Audrey, bahwa kenapa sidang yang untuk setelah pemaparan visi misi ini kemudian pendalaman ini dilakukan, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dilakukan secara tertutup memang demi masalah apabila mengandung adanya kerahasiaan negara, sehingga memang dari anggota Komisi 1 ini menjelaskan apabila terkait masalah pendalaman ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di Parlemen Senayan ini nanti bisa ditanyakan langsung seusai di termin kedua atau fit and proper test yang masih saat ini berlangsung di ruangan Komisi 1 DPR RI ini. Dan kalau kita menjelaskan juga yang dalam sidang yang proses terbuka di termin kedua ini, sebenarnya Audrey dan juga saudara, ada sejumlah poin ataupun juga program yang kemudian disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono ataupun juga Kasal. 4 program prioritas tadi salah satunya sebenarnya sudah Anda sebutkan, Audrey, yaitu adalah masalah kesiapan operasional dan personel hingga alat utama sistem pertahanan dari TNI. Inilah kemudian yang menjadi salah satu sorotan juga, dan kemudian untuk 3 program lainnya yang akan dijalankan sebagai visi misi dari calon Panglima TNI tersebut adalah percepatan pembangunan dari sumber daya manusia TNI, kemudian ada juga penguatan implementasi konsep gabungan atau Gap Wilhan, dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi dan juga kultur organisasi. Selain menyampaikan visi dan misi, Audrey dan juga saudara, calon Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Laut ini juga menjelaskan akan ataupun juga berjanji akan menindak tegas prajurit arogan yang terhadap masyarakat. Kemudian juga akan memegang teguh atau meminta kepada anggota TNI memegang teguh 8 wajib TNI sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah TNI harus bisa menjadi contoh bagi semua pihak untuk hidup sederhana. Dan memang kalau dari rangkaian-rangkaian ini, dari 3 rangkaian yang akan dijalankan dalam fit and proper test, rangkaian pertama sudah dilakukan, yaitu adalah verifikasi data administrasi, di mana ada penyerahan LHKPN, kemudian ada NPWP dan sejumlah dokumen lain, dan yang kedua adalah fit proper test, dan nanti yang terakhir akan dilakukan verifikasi faktual. Jadi memang masih kita tunggu bagaimana proses pendalaman ini berlangsung, dan juga tanggapan-tanggapan dari fraksi setelah proses ataupun juga sidang yang masih berlangsung hingga saat ini. Audrey. Iya, bukan hanya sedang berlangsung di Komisi 1 DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan, tapi juga Komisi 1 DPR akan datang ke kediaman dari Laksamana Yudo Margono. Terima kasih Francisco. Di DPR kita akan sapa di rumah Laksamana Yudo Margono, tepatnya di Menteng, Jakarta Pusat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Jonah, kalau tadi Sisko di DPR fokusnya adalah uji kepatutan dan kelayakan. Nah, lalu kalau di kediaman Laksamana Yudo, apa saja agenda verifikasi faktual di sana? Ya, Audrey, agenda utama adalah melakukan verifikasi faktual, di mana verifikasi faktual ini dalam rangka untuk melihat
bagaimana keseharian dari Laksamana Yudo Margono. Tentu saja menjadi berita gembira bagi Matra Laut dikarenakan kelak nanti Laksamana Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI ketiga dari Matra Laut setelah Laksamana Widodo dan Laksamana Agus Suhartono. Dan juga kalau kita lihat dari keluarga dari Laksamana Yudo Margono ini memiliki 3 anak pria, dan tentu saja 3 anak pria ini tumbuh kembang dengan baik dan tidak memiliki catatan atau rekor yang buruk. Kedatangan ke DPR ke rumah dinas atau rumah jabatan nih yang ada di Jalan Diponegoro Menteng lebih melihat bagaimana keseharian tidak hanya Laksamana Yudo tapi juga lebih kepada istri Laksamana Yudo, yaitulah AKBP Veronica. Ini sangat penting untuk melihat, apalagi kalau kita lihat tantangan dan juga apa yang akan dihadapi 1 tahun ke depan ini cukup kompleks. Kita tidak hanya menghadapi bagaimana persiapan pemilu tapi juga lebih bagaimana melakukan reformasi birokrasi TNI agar TNI lebih terbuka. Satu hal yang penting dan ingin kami dengar adalah bagaimana komitmen Laksamana Yudo ketika nanti dilantik menjadi Panglima TNI, apalagi kalau kita lihat ancaman yang akan datang seperti misalkan ancaman asimetris atau mungkin ancaman perbatasan, ini harus bisa dibaca oleh Laksamana Yudo dengan baik. Jadi kedatangan DPR ke rumah untuk melihat bagaimana keseharian, untuk bisa memprofiling apakah Laksamana Yudo adalah orang yang tepat menjadi calon Panglima TNI berikutnya menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Audrey. Ya, Jona, rencananya pukul berapa dan siapa saja yang akan hadir ke kediaman Laksamana Yudo Margono calon Panglima TNI? Ya Audrey, dari informasi kami dapatkan nanti rombongan akan tepat datang pukul 17.00 atau pukul 5 sore, dan nanti siapa saja yang akan datang selain rombongan dari DPR nanti akan ada Kasat Jenderal Dudung, Kasau dan juga dari Kapolri. Saja kedatangan ketiga jenderal tersebut dalam rangka memberikan support dan dukungan dan menunjukkan bahwa TNI Polri itu solid dan TNI Polri adalah institusi yang benar-benar mendukung tidak hanya loyalitas kepada negara tapi juga mendukung bagaimana pertahanan keamanan. Nah, terkait dengan adanya agenda yang akan digelar di dalam, nanti rencananya akan digelar secara tertutup dan nanti mungkin kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam akan keluar dan kami akan mendengar apa saja yang dibicarakan atau ditanyakan secara spesifik khususnya dari pihak DPR kepada Laksamana Yudo Margono. Audrey. Ya, jam 5 rencananya datang, akan ada pertemuan tertutup, tapi sejauh ini bagaimana kondisi dan persiapan di kediaman calon Panglima TNI? Ya, dari persiapan sudah lumayan ramai. Kami sendiri sudah memantau tidak hanya untuk di rumah dinas yang ada Jalan Diponegoro, tepat 50 meter sebelumnya adalah Wisma Elang Laut atau Wisma Well, di mana ini merupakan rumah singgah atau rumah transit buat para perwira tinggi Angkatan Laut. Keduanya cukup sibuk, tidak hanya untuk dari segi konsumsi, tapi juga untuk pengaturan dari segi parkir, dikarenakan nanti pukul 5 sore jalannya cukup padat, apalagi merupakan satu jalan protokol lintas masyarakat yang mungkin akan pulang kantor. Ya pasti persiapan sudah sangat padat. Kami sendiri sudah memantau dari pukul 2 siang, sudah banyak aktivitas dilakukan, baik dari pihak protokol, dari pihak Pamwal, dari pihak Denma. Mereka benar sibuk dikarenakan memang orang nomor 1 di TNI Angkatan Laut promosi menjadi Panglima TNI. Jadi ini merupakan sebuah perayaan yang cukup besar dan ini sangat dinantikan. Dan saja banyak sekali hal yang dilakukan dalam rumah dalam rangka untuk menyambut kedatangan DPR untuk melihat bagaimana kondisi faktual dari Laksamana Yudo Margono. Audrey. Di kediaman calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono sudah siap menyambut jam 5 sore anggota Komisi 1 DPR. Terima kasih Jona Hamonangan, dan sebelumnya di DPR juga masih sedang berlangsung uji kepatutan dan kelayakan. Terima kasih teman-teman. Saudara, calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menggelar sejumlah pertemuan sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR. Mulai dari bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hingga mengundang mantan Kepala Staf Angkatan Laut ke Mabes AL. Sebelum mengikuti rangkaian uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR, calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengundang mantan Kepala Staf Angkatan Laut ke acara peresmian Taman Sistem Senjata Armada Terpadu di Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur. Tampak ada 9 mantan Kasal yang hadir, di antaranya Laksamana Purnawirawan Bernard Ken Sondah, Laksamana Purnawirawan Tejo Edi, dan yang juga mantan Panglima TNI dari Angkatan Laut, Laksamana Purnawirawan Agus Suhartono. 9 mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini mendukung Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Saya undang ke sini dengan peresmian di Mabes AL tadi, ya sekaligus reuni, ya beliau-beliau kan pernah duduk di tempat yang sekarang saya duduki di situ di atas, dan beliau pernah mengelola Mabes AL ini, ya, pernah mengendalikan Angkatan Laut dari Mabes AL ini, sehingga perkembangan apa yang di Mabes AL ini selalu saya sampaikan pada para pendahulu, ya para mantan Kasal dari masa ke masa.
Nah tentunya karena beliau tahu di media bahwa hari siang ini akan ada fit and proper test, ya pasti memberikan doa, memberikan support, ya, memberikan perhatian pada saya selaku generasi penerusnya. Dukungan Laksamana Yudo sebagai calon Panglima TNI juga datang dari Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa. Dalam acara pelepasan Satgas Maritim Task Force di Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jenderal Andika mendoakan Laksamana Yudo agar sukses dan lancar saat fit and proper test. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu nih setelah Kasal diumumkan, ditunjuk oleh Presiden, diangkat oleh nanti DPR juga sebagai Panglima TNI yang baru. Kita sudah beberapa kali ketemu komunikasi termasuk yang terakhir kemarin. Jadi saya ingin Kasal ini fokus nih, karena kan fit and proper test besok. Kalau saya datang malah mengganggu waktunya. Pokoknya saya mendoakan semoga Mas Yudo sukses. Oleh karena itu Mas Yudo pun besok supaya datang. Nanti pasti belajar ini kan, menyiapkan fit and proper test ini. Dukungan dari para senior ini menjadi pelecut bagi Laksamana Yudo untuk meneruskan tongkat komando Jenderal Andika Perkasa dengan masa bakti sebagai Panglima TNI kurang dari setahun. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Laksamana Yudo, termasuk menjaga netralitas TNI di agenda pemilu. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, kami punya informasi dari anak buah Sambo yang sebut penyidik sempat kesulitan melakukan olah TKP pembunuhan Yosua karena adanya perbedaan keterangan Sambo dengan fakta yang ditemukan di lokasi. Kami hadirkan juga informasi tim Densus 88 anti teror menangkap 4 terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.